berterima kasih karena Bu Sari sudah meluangkan waktu untuk melakukan percakapan pra observasi kelas. Jadi di sini sebelum saya mengobservasi kegiatan kegiatan belajar mengajar Ibu Sari kelas, saya ingin melakukan percakapan pra observasi sebentar ya Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan, seperti yang pertama tuh, kira-kira tujuan pembelajaran dari materi yang ingin Bu Sari sampaikan pada pertemuan ini itu apa? Pada pertemuan nanti akan bahas tentang masalah transformasi, yaitu tentang translasi. Jadi nanti diharapkan siswa itu bisa menentukan posisi translasi. Terus yang kedua, siswa bisa menentukan koordinat titik dari bayangan hasil translasi. Ada dua tujuan Bu ya. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai dari dua tujuan itu kira-kira apa saja ya Bu? Area pengembangannya, siswa bisa menggambarkan suatu bentuk translasi yang pertama. Terus yang keduanya, siswa bisa menentukan koordinat hasil translasi tanpa harus menggambarkan, yaitu dengan menggunakan rumus. Yang ketiga, siswa nanti bisa misalnya dia diberikan suatu translasi, dia akan bisa menentukan nih ada suatu bangun, tapi koordinat dari misalnya bangun tadi misalnya segi 4, hanya 2 koordinatnya, 3 koordinatnya diketahui, salah satu koordinat tidak diketahui. Siswa nanti bisa menentukan salah satu koordinat yang belum diketahui apabila hasil translasinya diketahui. Kemudian apa Bu Sari sudah mempersiapkan strategi yang ingin digunakan dalam kelas? Rencananya nanti saya akan melakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan metode ceramah, penugasan, dan mempraktekkan langsung kepada siswa, dan siswa tadi bisa mempraktekkan lagi apa yang harus diberikan. Apakah hanya itu saja Bu? Rencananya seperti itu. Baik, mungkin hanya itu saja pertanyaan dari saya. Setelah ini mungkin kita bisa langsung ke kelas Bu ya, observasi setelah ini. Iya. Nanti tergantung hari apa Bu Sari masuk. Iya. Terima kasih ya Bu Sari. Baca doa mulai. Selesai, depan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Kacang. Siapa? Okta, apa kabar Okta? Sakit. Ada lagi selain Okta? Ada ya, cuma satu yang tidak hadir, Okta. Mari kita doakan bersama, semoga Okta segera diberi kesembuhan.
translasi? Perpindahan penduduk. Kalau dalam matematika namanya translasi. Apa itu translasi? Pergeseran, bergeser. Gesernya bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke kanan atas, kemana lagi? Kanan bawah, bisa kemana lagi? Kiri atas, kanan bawah. Nah, hari ini kita masuk ke translasi atau pergeseran. Nah, translasi atau pergeseran. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu ingin kalian membaca dulu halaman 157 sampai halaman 158 yang ada di buku. Silakan buka bukunya dan dibaca terlebih dahulu. Ingin ditanyakan tentang yang kalian baca atau sudah memahami dari situ? Translasi adalah pergeseran. Apabila suatu benda digeserkan, ini misalnya ada titik, titik A, titik B, titik C, dan titik D. Ini semua translasi adalah menggeserkan dengan arah Ibu geser ke kanan 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Semuanya bergeser. Semuanya berpindah. Ya, sini. Dan sini. 1, 2, 3, 4. Semuanya berpindah ini 4 satuan. Ini A aksen, ini B aksen, D aksen, C aksen. Semuanya berpindah. Titiknya sama. Perpindahannya sama. Jaraknya sama. Nih A berapa satuan pindahnya dari sini? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan berpindah ke kanan. Yang B 1, 2, 3, 4. C juga seperti itu. Artinya translasi itu menggeserkan sebuah bangun datar dengan arah dan jarak yang sama. Memindahkan arah dengan jarak yang sama. Translasi bisa dituliskan dengan 3 cara. Yang pertama caranya adalah dengan kalimat langsung ditulis. Misalnya menggeserkan titik A 3 satuan ke kanan, 4 satuan ke bawah. Ini penulisannya. Contoh, Ibu punya penghapus lain. Kita segregasi. Sumbu apa? Yang datar sumbu X. Yang tegak sumbu Y. Berarti di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3. Sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ibu ada titik A di sini. Ditranslasikan. Apa translasinya? 3 satuan ke kanan, 4 satuan ke bawah. Nah, titik A ini geraknya kemana? Berapa satuan? 1, 2, 3. Baru ke bawah berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Jadi titik A-nya di sini. Ini A. Berarti titik A. Berapa koordinat titik A? 2. Minus Negatif 3,2. 3,2 ditranslasikan sejauh 3 negatif 4. Hasilnya berapa aksennya? 1,2. Nih. Ke X dulu. Mana X-nya? 1. 0,2. Negatif
ditranslasikan negatif 4, negatif 3. Kalau negatif, arahnya berarti kemana? Yang atas ini posisinya untuk menunjukkan kanan atau kiri. Kapan kanan? Ketika dia bernilai positif. Kapan kiri? Negatif. Kalau yang bawah ini menunjukkan ke atas atau ke bawah. Kapan dia ke atas? Kapan dia ke bawah? Nah, coba titik B. Kalian tentukan dulu titik B. Siapa yang bisa menunjukkan gambar titik B di koordinat depan? Silakan maju. Ya, Nur Fatihah, silakan maju ke depan. Tidak ada apapun. Oke, kasih tepuk tangan untuk Nur Fatihah. Nah, siapa yang pilih yang laki-laki? Enggak. Siapa yang merasa laki-laki? Silakan maju di depan satu orang. Ya, Fadil, silakan maju Fadil. Translasikan negatif 4, negatif 3. Negatif 4 artinya apa? Kemana jaraknya? Negatif 4. Tengok posisinya. Ke kiri, dari sini. Nih, kiri berapa kotak? Salah, dari sini posisi awal gak dihitung. 1. Oke, terus ke bawah. Kenapa bisa ambil jawabannya? Nah, boleh. Nanti Bapak koordinatnya di sini, tuliskan. Tulis BA. Terus di koordinatnya BA sama dengan langsung aja pakai berapa koordinat? X-nya berapa? X-nya Y-nya betul yang dibuat Fadil. B-aksennya negatif 3,2. Ayo kita cek bersama. Dari titik B negatif 4 berarti ke kanan atau ke kiri? Kanan atau kiri? Kenapa kiri? Kita gerak ke kiri negatif 4 artinya ke kiri 4 sah? 1, 2, 3, 4. Stop. Lanjut bawahnya lagi apa katanya? Negatif 3 artinya ke atas atau ke bawah? Berapa satuan? Mulai dari sini 1, 2, 3. Ya tepat sekali. Jawabannya adalah B aksen di posisi negatif 2, ini ya B-nya. Negatif 2,1. Jadinya betul tidak salah ya, banyak yang B pula. Adalah negatif 2,1. Bisa dimengerti anak ibu? Apalagi kita jawab bersama ya. Titik ini. Titik C. Titik C. Translasi 15. Koordinat titik C siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Ibu minta koordinat titik C ini berapa? Juraida, berapa koordinatnya? Ini C. C aksennya berapa? Nih, posisinya gerak kemana? T-nya dari C-nya ke kanan atau ke kiri?
A dan B. Dikerjakan sendiri-sendiri. Ibuku lainkan ya. A dan B. Gambarkan. Siapa satu orang yang bisa Anissa. A, B, C. Buat dulu koordinat titik A, titik B, dan titik C. Silakan diisi di depan. Titik A. Oke, kasih tepuk tangan untuk Alfarisi, silakan. Geserkan titik A menjadi aksen dengan translasi 5 negatif 3. Oke, benar atau salah? Transaksi 5 negatif 3 kemana? Kemana ke? Negatif 3 berarti 3 ke? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Berarti benar Habil Al-Farisi. Tepuk tangan untuk Habil. Negatif 4, negatif 2. Mana ni? Bisa. Betul? Betul tak? Lanjut yang ketiga. Mulyasa. Silakan maju Mulyasa. Silakan di depan. Oke, sekarang coba digabungkan dulu semua titiknya. Mana A, B, C. Ini A. Ini A, ini A. Nah, gabungkan.
A, B, C. Buka ini. A, B, ya, sama kan gambarnya? Sama, hanya posisinya saja yang bergeser. Gesernya kemana? Ke kanan bawah. Sesuai dengan translasinya 5 negatif 3. 5 positif artinya ke kanan, negatif 3 artinya ke bawah. Jadi gambar yang ada ini bergeser ke kanan bawah. Sampai sini bisa dipahami? Ibu nampak kurang semangat nih. Tenaganya sudah mulai berkurang. Sekarang kita biar kalian semangat dan konsentrasi. Ice breaking dulu, bukan beli es krim dulu. Nah, ibu sudah siap untuk ice breaking? Tinggalkan penanya, dengarkan. Nah, permainannya mana? ABCDG atau ABC atau mengikuti perintah bos? Mengikuti perintah bos. Siapa bosnya? Oh, sudah pasti ibu. Masa ya Fahri? Ibu yang selalu jadi bos. Dan ibu sesuai dengan ingat nama permainan kita. Bos berkata. Artinya yang kalian ikuti adalah perintah bos. Siapa yang tidak konsentrasi akan menerima bukan hukuman. Dia akan membuat kita bergembira. Caranya adalah dia menyanyi untuk kita. Nah, sekarang mengikuti perintah bos pemanasan. Bos berkata tepuk tangan. Bos berkata berhenti. Pegang kepala. Lah, ngapa pegang? Ini belum konsentrasi. Halo. Halo. Kan tadi bilang kalau nggak ada bos berkata jangan diikuti. Kamu masih ikut tadi pemanasan yang salah ini akan bernyanyi untuk kita semua. Ya. Bos berkata tutup mata. Bos berkata buka mata. Ketawa. Bos berkata ketawa. Bos berkata berhenti. Bos berkata berdiri. Duduk. Masih ada yang tidak konsentrasi. Bos berkata duduk. Tepuk tangan. Bos berkata tepuk tangan. Oke, selesai permainan kita kan ada semangat tepuk tangan. Sekarang kita lanjut ke materi kita lagi. Lanjut. Tiga ke kiri. Oke, translasi negatif 1, negatif 2. Satu ke kiri. Ke bawah. Jadi arah geraknya kemana ini? Kiri bawah. Ini kanan bawah. Ini kiri atas. Dah? Anak ibu, translasi artinya pergeseran. Pergesernya semua bangun itu arahnya sama atau tidak? Sama dengan jarak yang sama. Translasi berarti pertama kita geserkan kemana dulu? Kanan atau kiri, terus atas atau bawah. Kapan ke kiri? Jika negatif. Kapan ke kanan? Kapan ke atas? Jika positif. Kapan ke bawah? Jadi ibu rasa demikianlah hari ini. Untuk besok kita tolong dipelajari di rumah tentang dilatasi. Bisa dipahami anak ibu? Dibaca-baca dulu tentang yang sebelumnya. Yang tidak dimengerti silakan kalian tulis dan ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Mohon dikerjakan apa yang ibu sampaikan. Atas segala kesalahan pada hari ini ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Sari? Alhamdulillah. Baik, minta waktu sebentar ya Bu Sari. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah semalam saya melakukan observasi di kelas Bu Sari, di kelas 94 ya Bu. Oke. Baik, boleh saya tahu bagaimana perasaan Ibu ketika mengajar di dalam kelas itu? Perasaan saya senang bisa mengajar di kelas tersebut. Alhamdulillah anak-anaknya lumayan aktif, walaupun ada beberapa anak yang masih ketinggalan dalam proses pembelajaran. Kemudian, apakah menurut Bu Sari pembelajaran di kelas semalam itu sudah berjalan dengan baik atau ada yang kurang gitu Bu? Kalau dibilang sudah berjalan dengan baik, ya sudah berjalan dengan baik. Tapi masih ada sedikit kekurangan. Sedikit kekurangannya mungkin masih ada 3 atau 4 anak yang masih kurang bisa memahami. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena materinya kan saya anggap mudah. Saya ajarnya kan istilahnya membuat materinya istilahnya pengetahuan perorangan. Tidak saya buat ke dalam kelompok. Jadi ketika ada anak-anak yang agak lambat ini, yang akhirnya kan agak ketinggalan karena tidak menggunakan metode berkelompok. Mungkin kalau secara berkelompok mungkin masih bisa dibantu dengan tutor sebaya dari kawan-kawannya yang udah lebih memahami di situ. Baik, jadi dari yang saya pahami dari yang Bu Sari sampaikan, berarti bagian berkelompok itu yang perlu ditingkatkan Bu ya? Oke. Di bagian yang berkelompok. Jadi kalau berkelompok mereka bisa mungkin tutor Bisa sebaya. berbagi. Oke, baik. Kira-kira kemarin semalam dalam pertemuan yang Ibu Sari pembelajaran itu, apakah Bu Sari sudah melakukan ice breaking? Sudah. Saya sudah melakukan ice breaking ketika saya melihat anak mungkin konsentrasinya sudah agak mulai buyar, ya kita melakukan ice breaking. Harapan kita supaya semangat anak kembali lagi, jiwa-jiwa yang hilang kembali lagi gitu. Dan terus kira-kira nih, ada tidak yang ingin Bu Sari tingkatkan atau perbaiki dari pembelajaran semalam selain dari yang bekerja kelompok? Mungkin memberikan pengetahuan yang lebih lagi kepada siswa, memberikan penjelasan yang lebih spesifik lagi, lebih perinci, karena kan berharap kan ibaratnya ini materi yang gampang. Ketika anak bisa melihat sendiri, kita berpikiran bahwa anak itu bisa semua. Mungkin memberikan inti dari materi lebih lebih dasar lagi supaya anak yang agak lambat bisa memahami dengan baik. Baik, terakhir Bu, kira-kira apa rencana tindak lanjut Bu Sari dari pembelajaran ini? Kan memang belum selesai kan, pembelajarannya masih lanjut. Kira-kira rencana tindak lanjut selanjutnya apa tuh Bu? Rencana tindak lanjut selanjutnya ya tadi yang pertama mungkin akan memberikan pembelajaran berkelompok. Terus anak-anak tadi mungkin kita memberikan banyak contoh-contoh video pembelajaran yang banyak ada anak kita berikan sebelum pembelajaran, sehingga anak-anak tadi bisa udah punya pemahaman yang duluan yang ketika mereka belajar di rumah. Jadi yang masih kurangnya bisa mereka tanyakan ketika berada di sekolah. Baik. Oke, baik Bu Sari, mungkin itu saja dari saya. Semoga kedepannya kita sama-sama bisa belajar dalam memanage kelas, mengontrol kelas seperti Bu Sari ya. Saya juga berterima kasih karena sudah diperkenankan untuk mengobservasi kelas Bu Sari. Ya, sama-sama.